Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu yang mulia, majelis yang orang-orang yang berada di dalamnya akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah para malaikatnya, majelis yang orang-orang yang hadir di dalamnya adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan majelis yang akan memudahkan seorang melangkah ke dalam surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di hadis yang terakhir di Sahih Hadis Qudsi di jilid yang kelima, hadis yang ke-50 tentang orang yang berpesan agar membakar jenazahnya. Hadis ini menjadi hadis yang tepat untuk dijadikan hadis penutup di jilid 5, karena biasanya seorang yang akan berpisah akan mengakhiri mereka menutup dengan pesan, dan kita akan melihat apa pesan yang akan disampaikan dari hadis yang mulia ini. Hadis ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asrafa rajulun ala nafsihi, seorang laki-laki telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Falamma hadarahul mautu awsabanihi, ketika akan tiba kematiannya, dia berwasiat kepada anaknya. Faqala idza ana muttu fa'ahriquni, kata orang yang berwasiat itu, kalaulah aku nanti meninggal dunia, fa'ahriquni, maka bakarlah jenazahku. Tsummasahaquni, kemudian tumbuklah jenazahku. Tsummadruni firrihi fil bahri, kemudian taburlah abu dari jenazahku di angin di lautan. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzabahu ahadan. Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu berkuasa untuk mengembalikanku, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadabku dengan suatu adab, suatu siksaan yang tidak diberikan kepada seorang pun selainku. Qala fa fa'alu dzalika bihi, maka anak-anaknya pun menjalankan wasiat itu. Faqala lil ardi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada bumi, addi ma akhadti, kumpulkan apa yang telah engkau ambil wahai bumi. Fa idza huwa qaimun, kemudian tiba-tiba dia berdiri kembali seperti dia kembali menjadi manusia seperti sebelumnya. Faqala lahu, Allah bertanya kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang menjadikanmu melakukan ini? Minta dibakar, ditumbuk, bahkan dibuang abunya di lautan. Faqala, maka dia mengatakan, khasyatuka ya rabbi, au qala mahafatuka, karena aku takut kepadamu wahai Rabbku. Faghafara lahu bidzalika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan ampunan kepadanya. Hadis ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang berada dalam derajat kesahihan yang tertinggi. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya nomor 3481, dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya nomor 2756. Redaksi ini
adalah redaksi milik Al-Imam Muslim. Nanti kita akan bawakan beberapa redaksi yang lainnya sekaligus berjalan di dalam menjelaskan syarah dari hadis-hadis ini. Ada beberapa riwayat yang lainnya supaya kita tahu beberapa perbedaan riwayat dengan makna yang berdekatan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis yang ke-50 ini. Ada 6 pelajaran yang bisa kita keluarkan. Yang pertama, kemaksiatan merupakan bentuk melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan merupakan bentuk melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian awal hadis, asrafa rajulun ala nafsihi. Seorang laki-laki telah israf, telah melampaui batas berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri. Laki-laki tersebut, dia telah melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan. Jadi maksiat tersebut sebagai bentuk melampaui batas. Apa kemaksiatan dia yang sampai dia harus berpesan, sampai dia katakan seandainya Allah membangkitkanku, Allah akan memberikan azab yang tidak diberikan kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Apa kesalahan dia? Apa dosa dia? Dosanya adalah dia dulu adalah orang yang biasa menggali kuburan untuk mengambil kain kafannya jenazah dan barang-barang berharganya jenazah. Ini yang biasa dilakukan. Jadi dia ketika ada yang meninggal, setelah para pengantarnya pergi, dia akan gali kuburannya, diambil jenazahnya, dan apa yang ada di jenazah itu, mungkin gigi emasnya atau apa yang tertinggal, maka diambil dan dijual begitu. Itu menjadi kebiasaan dia. Dari mana kita tahu bahwa itulah dosa dia? Kita mendapatkan dari riwayat yang lain. Riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Tadi kan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini salah satu cara dalam mensyarah hadis. Jadi ketika akan mensyarah hadis, kita harus kumpulkan jam'ut turuq. Kita harus kumpulkan jalan-jalan periwayatan. Sampai-sampai kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, seandainya seorang tidak mengumpulkan jalan periwayatan, niscaya dia akan tidak mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang hadis itu. Jadi hadis yang satu akan dijelaskan oleh hadis-hadis yang lainnya. Tambahan lafaz bermakna untuk menjelaskan hadis yang lain. Di hadis yang kita bacakan tidak disebutkan apa sih kesalahan dia, apa dosa dia. Dalam riwayat Hudzaifah ibnul Yaman, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan hadarahul mautu, sesungguhnya seorang laki-laki akan tiba ajal kematiannya. Falamma ya'isa minal hayati, ketika dia telah berputus asa, artinya dia tidak ada harapan untuk hidup lagi, dia kayaknya akan meninggal dunia. Awsa ahlahu, dia berwasiat kepada keluarganya. Dia mengatakan, idza ana muttu fajma'u li hataban katsiran, kalau aku telah meninggal dunia, maka kumpulkan kayu bakar yang banyak. Wa auqidu fihi naran, kemudian bakarlah jenazahku di tumpukan api itu. Hatta idza akalat lahmi, sampai ketika dagingku telah dimakan oleh api. Wa khalasat ila azmi, bahkan tulangku telah dihabiskan oleh api tersebut. Famtahashat, maka ambillah abu jenazahku, fakhudhuha, ambillah abu jenazahku, fathanuha, kemudian tumbuklah abu tersebut. Jadi disuruh ngumpulkan abu-abunya, kemudian sudah lembut itu masih suruh numbuk lagi sama orang ini. Kemudian kata orang yang berpesan ini, tsumman dzuru yauman rahan, tunggulah hari yang biasa angin itu kencang. Fadruhu fil yammi, kemudian cari tempat dekat lautan, taburkan di sana. Jadi nyari yang anginnya kenceng dengan harapan tersebar itu abunya, nggak menyatu lagi. Begitu sampai dia punya skema sedemikian rupa.
Fafa'alu, maka keluarganya pun melakukannya. Fajama'ahu, kemudian dikumpulkan abu-abu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, Allah bertanya kepadanya, lima fa'alta dzalik, kenapa engkau melakukan seperti ini? Qala min khasyatika, karena aku takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu, maka Allah pun mengampuni dosanya. Di dalam riwayat Hudzaifah ibnu Yaman ini ada tambahan redaksi. Qala Utbah ibnu Amrin, berkata Utbah bin Amr, wa ana sami'tuhu yaqulu dzaka, aku mendengar Rasulullah SAW menjelaskan, menyampaikan hadis itu. Wa kana nabbashan, dan dia profesinya adalah nabbashan. Nabbash dengan tasdid ya, artinya orang yang biasa menggali kubur untuk mengambil kain kafan dan apa saja yang bisa diambil dari jenazah. Jadi kita tahu bahwa kemaksiatannya adalah nabbashan. Dia profesinya biasa menggali kubur, bukan menggali untuk dimakamkan jenazah, tapi membongkar kuburan untuk mengambil kafan dan barang-barang berharga dari jenazah. Laki-laki ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dia berburuk sangka dengan amalan yang dilakukannya. Artinya dia merasa bahwasanya amalannya, dosanya sangat besar, dia akan mendapatkan siksaan ya. Maka dia pun melakukan pesan tadi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kana rajulun mimman kana qablakum yusi'u dhanna bi amali. Dulu ada orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusi'u dhanna, dia berburuk sangka bi amali, dengan amalannya. Makanya kita tadi membahas di tafsir surat Asy-Syura, di antara yang perlu dilakukan orang yang sudah tergelincir dalam kemaksiatan adalah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bertaubat maka dia akan berputus asa. Jadi dia merasa jadi orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang banyak dosanya. Kalau meninggal dunia diancam dengan neraka. Ketika seorang tergelincir dalam dosa, hendaknya dia terfikir segera bertaubat. Bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, taubat adalah amalan yang agung, yang besar pahalanya. Dan seorang tidak bisa melakukan taubat kecuali sebelumnya dia telah tergelincir ke dalam maksiat. Jadi sampai pun dalam posisi nadir, terendah, dia banyak melakukan dosa, bahkan dosa-dosa besar, masih ada kesempatan kebaikan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada ada seorang hamba yang datang ke padang pasir dengan perbekalannya, dengan tunggangannya yang ada makanan dan minumannya, kemudian ontanya hilang. Dicari ke sana kemari nggak ketemu, sampai dia tertidur di bawah pohon. Kemudian ketika dia membuka mata, tiba-tiba ontanya di hadapannya. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia katakan, wahai Rabbku, wahai ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia bisyiddatil farah, karena saking senangnya. Kesenangan orang ini karena menemukan ontanya itu tidak ada apa-apanya daripada senangnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba. Kembali lagi dalam pembahasan hadis kita, ketika orang ini melakukan dosa, kata Nabi, yusi'u dhanna bi amali. Dia berburuk sangka dengan amalannya, sehingga dia merasa dirinya akan mendapatkan siksaan dan tidak diampuni dosanya. Faqala li ahli, dia mengatakan kepada keluarganya, idza ana muttu fahuduni wadharuni fil bahri fil yaumi saifin. Kalau aku sudah meninggal dunia, maka jenazahku dibakar, taburkanlah di lautan, fil bahri fi yaumin saifin, pada hari di musim panas. Karena biasa kalau musim panas itu anginnya bertiup kencang. Fafa'alu bihi, maka dilakukanlah oleh keluarganya. Fajama'ahullah, Allah mengumpulkan abu-abunya. Thumma qala, dan mengatakan kepadanya, ma hamalaka 'ala alladhi sana'ta, kenapa engkau melakukan ini? Qala ma hamalani illa makhafatuka faghafara lahu, aku melakukan ini karena takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu, kemudian diampuni dosanya. Laki-laki ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah melakukan amalan kebaikan apapun kecuali tauhid. Karena seandainya dia tidak punya tauhid, seandainya
seandainya dia meninggal dalam kondisi kufur, dia tidak punya tauhid, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Tapi karena dia punya tauhid, meskipun dia punya dosa yang banyak, maka ketauhidannya itu mengalahkan dosa-dosanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mengampuni dosanya karena dia memiliki tauhid. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Hurairah, di riwayat yang lain lafaz milik Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Kana rajulun mimman kana qablakum." Ada orang laki-laki di kalangan orang-orang sebelum kalian, lam ya'mal khairan qad illa tauhid. Dia tidak punya amalan kebaikan sebiji pun, satu amalan pun, illa tauhid, kata Nabi, kecuali dia punya tauhid saja. Falamma ihtudira qala li ahli. Ketika dia sudah meninggal dunia, ketika dia akan meninggal dunia, dia berpesan kepada keluarganya, "Unduru idza ana muttu an yuhrikuhu hatta yad'uhu humaman." Ketika aku sudah meninggal dunia, maka kumpulkanlah atau bakarlah jenazahku, thummat hanuhu thummadruhu fil yaumir rahin, kemudian tumbuklah, kemudian ditaburkan di hari berhembusnya angin yang kencang. Falamma mata fa'alu dzalika bihi. Ketika dia sudah benar-benar meninggal, maka dilakukan wasiat itu. Fa idza huwa fi qabdatillah. Ketika dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla bertanya kepadanya, "Ya bani Adam, ma hamalaka ala ma fa'alta?" Kenapa engkau melakukan ini? Qala ay rabbi min makhafatika. Qala faghufira lahu biha. Kemudian dia pun diampuni karena dia mengaku takut kepada Allah. Dalam riwayat ini ada tambahan begini para jamaah, walam ya'mal khairan qad illa tauhid. Dia tidak punya amalan sedikit pun illa tauhid, kecuali tauhid. Ini mengingatkan kepada kita tentang urgensi tauhid. Seandainya ada seorang yang dia tidak punya amalan, bahkan dia punya banyak dosa, yang penting tauhidnya bagus, masih ada kemungkinan diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah beberapa riwayat yang berkaitan dengan orang tersebut. Dia tidak punya amalan, dia punya dosa, yaitu suka mengambil kafan, dan tapi dia memiliki tauhid yang bagus. Kalau seandainya dia tidak punya tauhid, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan. Kita masuk pada pelajaran yang kedua. Diperbolehkan berwasiat sebelum meninggal dunia. Diperbolehkan berwasiat sebelum meninggal dunia. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis, falamma hadarahul mautu awsa bani. Ketika dia akan meninggal dunia, ketika akan tiba ajal kematiannya, dia berwasiat kepada keluarganya. Apa itu wasiat? Wasiat adalah perintah seseorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan setelah kematiannya, atau perintah menyumbangkan harta setelah kematiannya. Jadi wasiat itu seorang meminta orang lain, tapi eksekusinya adalah setelah dia meninggal dunia, bukan ketika sekarang diperintahkan. Dalam dua hal bisa diperintahkan melakukan sesuatu, atau diperintahkan menyumbangkan hartanya. Kalau aku nanti meninggal dunia, misalnya separuh atau sepertiga rekeningku serahkan ke yayasan ini, lembaga itu, seperti itu. Itu wasiat. Sehingga syarat orang yang boleh ditunjuk untuk melaksanakan wasiat, tidak semuanya, tetapi dia harus mukallaf, baligh dan berakal. Syaratnya, orangnya adalah orang yang adil, artinya beragama yang lurus dan baik akhlaknya, dan rasyid, dia mampu menunaikan amanah, sehingga tidak boleh memberikan amanah kepada anak kecil yang dia belum mukallaf, dan tidak boleh memberikan amanah kepada orang kafir, karena mereka bukan orang yang adil, bukan orang yang baik agamanya. Tetapi boleh memberikan wasiat harta kepada orang kafir. Wasiatnya boleh. Misalnya dia punya tetangga non muslim, berwasiat meminta non muslim menjalankan wasiatnya, nggak boleh, karena nggak terpenuhi amanah, nggak terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi misalnya dia berwasiat
nanti berikan dari rekeningku 1 juta untuk tetangga non muslim depan rumahku, itu boleh. Dia boleh menerima wasiat, tapi menjalankan wasiat tidak diperbolehkan. Dan penerima wasiat ini boleh menerima wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup atau setelah meninggal dunia. Jadi misalnya dia tinggalkan surat, disebutkan aku berwasiat kepada fulan, dia baru tahu setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka ini boleh. Namun pastikan ya, wasiat itu baru dijalankan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Karena kalau proses penjalankannya itu ketika pemilik harta masih ada, maka itu namanya bukan wasiat, namanya hibah. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, kalau aku meninggal dunia, mobilku jadi milikmu, munya orang lain gitu ya, maka itu wasiat. Nanti kita bahas lagi berapa nominalnya ya, tapi yang jelas itu wasiat. Tapi kalau dia bilang, sekarang mobilku jadi milikmu, jadinya apa? Hibah. Dan ini beda lagi pembagiannya. Jadi kita bahas adalah wasiat. Kapan wasiat dan hibah? Kalau pemberiannya, perpindahan kepemilikannya setelah meninggal, maka itu wasiat. Kalau ketika pemilik harta masih ada, maka itu adalah hibah. Taib, wasiat untuk menyumbangkan harta. Tadi kan ada 2 ya. Ada wasiat perbuatan, ada wasiat menyumbangkan harta. Wasiat menyumbangkan harta tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta jenazah ketika dia meninggal. Jadi tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta jenazah saat jenazah itu meninggal dunia. Apabila 1/3 tidak mencukupi untuk ahli waris, maka untuk penerima wasiat, maka dibagi berdasarkan persentase. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu panglima komandan perang Qadisiyah, yang beliau tidak punya anak kecuali putrinya saja. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, balagha bi ma tara minal waja'i wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku apa yang kau lihat dari sakitku ini, dan aku punya harta, aku tidak punya ahli waris kecuali hanya seorang wanita, putri saja. Maka kata dia, afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku? Qala la, kata Nabi, enggak boleh. Qala qultu bi syatri, boleh enggak separuhnya? Qala ats-thuluts katsir, yang boleh itu 1/3 dan 1/3 itu banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa maksimal 1/3 ketika dia meninggal dunia. Misalnya begini, ikhwah. Ada orang yang berwasiat, kalau aku meninggal dunia, maka 50 juta dari rekeningku berikan kepada mahat itu, pesantren itu, misalnya begitu. Nah ternyata ketika dia meninggal, total hartanya tinggal 90 juta. Ketika dipotong 50 kan lebih dari 1/3. Maka yang diberikan ke lembaga itu maksimal berapa? 30 juta. Tetap dikasih, tapi tetap maksimalnya 1/3. Sehingga nanti ada potongan-potongan, dikurangi pihak-pihak yang mendapatkan wasiat itu. Kemudian yang kedua, wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Fala wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat, maksudnya tidak ada wasiat harta kepada ahli waris. Tapi kalau berwasiat begini, nanti yang memandikan jenazahku anak laki-lakiku, boleh. Nanti yang memandikan jenazahku istriku, istri kan ahli waris, boleh. Kalau wasiatnya perbuatan boleh. Yang tidak boleh adalah wasiat harta. Itu pun kalau ahli warisnya mendapatkan warisan. Misal, seorang itu berwasiat kepada saudaranya. Jadi ketemunya itu pamannya anaknya gitu. Saudara laki-lakinya, ketemunya pamannya anaknya. Dia berwasiat kepada saudaranya, nanti kalau aku mati, maka engkau mendapatkan 1/3 dari hartaku. Misalnya begitu. Dia udah tahu maksimal 1/3. Jadi ini gak nyebut nominal, nyebut persentase. Dan ternyata
Setelah dia meninggal beneran, anak laki-lakinya masih hidup. Kan anak laki-laki ini dia menghajab jalur ke samping. Kalau ada anak laki-laki maka jalur ke samping, saudara kandung, sebapak, seibu, semuanya terhajab. Intinya karena anak laki-lakinya masih ada, maka saudaranya, ketemunya berarti pamannya anak gitu ya, saudaranya jenazah, nggak dapat warisan gara-gara anak laki-laki. Maka jalan wasiatnya itu. Seandainya yang pemberi wasiat belum meninggal, anak laki-lakinya meninggal duluan, sehingga ketika dia meninggal saudaranya dapat, maka saudaranya dapat dari jalur warisan, wasiatnya batal. Intinya pilih salah satu. Kalau dapat kalau dapat warisan, wasiat batal. Kalau nggak ada warisan, wasiat jalan. Jadi kalau pengen aman, cari jalur wasiat juga gitu ya. Jadi kan selalu dapat meskipun warisan atau wasiat. Yang jelas pilih salah satu, tidak boleh salah dua ya. Taib. Laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini, dia berwasiat kepada anaknya, bahkan dia buat perjanjian agar anaknya benar-benar membakar jenazahnya. Jadi saking takutnya, kita bisa bayangkan dia sampai nggak pingin anaknya itu menyelisih janjinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi hadisnya ada jalur Abu Hurairah, jalur Hudzaifah ibn Yaman, sekarang jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi banyak jalur periwayatan hadis ini. Kata Nabi SAW, Inna rajulan fi man kana qablakum, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari orang sebelum kalian, rasyahullahu malan wa waladan, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia malan wa waladan, harta dan juga anak. Jadi bahasa mudahnya dia ini orang kaya, hartanya dan banyak anaknya. Kemudian faqala liwalidi, dia katakan kepada anak-anaknya, la taf'alunna ma amurukum, la taf'alunna ma amurukum bihi au la uwalliyanna mirathi ghairakum. Kalian lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian, au la uwalliyanna mirathi ghairakum, atau kalau enggak aku akan berikan warisanku kepada selain kalian. Jadi dia pingin anak-anak itu menjalankan perintahnya. Dia katakan, idza ana mutu fa ahrikuni fa aktsaru ilmi annahu qala thumma ashaquni wadhruni fil rihi wa inni lam abtahir indallahi khairan wa innallaha yaqdiru alayya an yu'adzibani qala fa akhadha minhu mitsaqan fa fa'alu dzalik. Dia minta dari dibakar, kemudian ditumbuk, disebar di angin. Kemudian dia di sini ada tambahan begini, ikhwah. Fa akhadha minhum mitsaqan. Dia minta kepada keluarganya mitsaq, perjanjian. Jadi bahasa kita sampai ke notaris teken. Kalau ini nanti aku meninggal bakar, teken sudah. Kalau enggak aku berikan ke yang lain hartaku. Gitu. Sampai seperti itu ya. Gambaran bagaimana dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita pindah di pelajaran yang ketiga. Siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Pelajaran ketiga ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah terambil dari potongan hadis, faqala idza ana muttu fa ahrikuni thumma ashaquni thumma dhruni fir rihi fil bahri fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibuni adzaban ma adzabahu ahadan. Kata orang ini, jika aku telah meninggal dunia, maka bakarlah jenazahku, tumbuklah abu jenazahku, taburkan abu jenazahku di hembusan angin di laut. Fa wallahi, demi Allah, apabila Allah berkuasa mengembalikanku, la yu'adzibuni adzaban ma adzabahu ahadan. Niscaya Allah akan menimpakan kepadaku siksaan yang tidak ditimpakan kepada seorang pun selainku. Siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sesungguhnya siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah siksaan yang pedih. Laki-laki ini dia berwasiat kepada anaknya untuk membakar jenazahnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia banyak melakukan maksiat
dan dia takut mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Dia tahu Allah pedih siksanya, dan dia tahu banyak maksiat-maksiatnya di waktu muda dulu, sehingga ketika nanti dibangkitkan maka dia akan mendapatkan siksaan pedih yang sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun lam ya'mal khairan qad. Ada seorang yang tidak pernah melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Fa idza mata faharrikuhu. Ketika meninggal dunia maka dibakarlah jenazahnya. Wadru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Ini riwayat ini ya, riwayat Abu Hurairah ini. Jenazah itu dibagi dua wadah. Disebar fil barri di daratan, wal fil bahri di lautan. Harapannya udah nggak ketemu gitu. Satu di darat, satunya di laut gitu. Fa wallahi la in qadara alaihi, demi Allah jika Allah mampu membangkitkanku, la yu'adzibannahu adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin, maka Allah akan menimpakan azab kepadaku yang tidak ditimpakan kepada seluruh makhluk pun yang ada di muka bumi ini. Jadi dia berpikir ya, azab yang akan dia terima lebih dahsyat daripada taufannya Nabi Nuh, lebih dahsyat daripada dibaliknya negerinya kaum Lut, lebih mengerikan dari itu, yang tidak pernah diberikan kepada satu makhluk pun di jagat raya ini. Kenapa sih laki-laki ini berwasiat demikian? Dia berwasiat demikian karena kejahilannya, karena dia tidak faham ya ilmunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarhil Bukhari, supaya kita tahu apa sih motif dia melakukan itu. Jadi jangan sampai ya setelah kajian pada nulis wasiat semua untuk bakar jenazah gitu ya. Wah, ini tadi disebutin jenazah dibakar, diampun dosanya, lumayan ini buat wasiat seperti itu, nggak boleh ya. Jadi dia melakukan ini karena dia orang yang jahil. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, annahu lam yunkiril ba'tsa. Orang ini tidak mengingkari kebangkitan, tidak mengingkari ada kebangkitan. Wa innama jahila, tapi orang ini jahil. Dia awam. Fa dhanna annahu idza fu'ila bihi dzalik. Dia punya pemikiran, dia punya keyakinan kalau wasiatnya dijalankan. Jadi skemanya sudah diatur, dibakar, ditumbuk, ditebar lautan, satunya daratan, semuanya jalan gitu ya. Menurut pikiran dia yang awam, la yu'adu fala yu'adzabu. Dia tidak akan dibangkitkan dan tidak akan disiksa. Jadi dia menghilangkan jejak gitu ya. Udah jejaknya dihilangkan semua, harapannya udah dia hilang gitu, tidak ada. Wa qad dhahara imanuhu, dan sungguh kelihatan iman orang ini bi'tirafihi, dengan pengakuannya. Apa itu? Bi annahu innama fa'ala dzalika min khasyatillah. Ini keimanannya kelihatan. Yang melandasi dia melakukan itu min khasyatillah, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh yang tidak boleh dicontoh. Jadi jangan sampai nanti mencontoh yang dilakukan oleh orang ini ya, karena dia orang yang jahil. Baik, kita masuk pada pelajaran yang keempat. Anjuran untuk melaksanakan wasiat selama tidak memberatkan, selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan. Anjuran untuk melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan. Disebutkan dalam hadis tadi, qala fa fa'alu dzalika bi. Jadi anaknya, keluarganya yang sudah dijanji untuk melakukan wasiat, bahkan diminta untuk tanda tangan surat perjanjian. Fa fa'alu dzalika bihi, mereka melakukan wasiat itu. Maka wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan kalau dilakukan, hendaknya wasiat itu dilaksanakan dan tidak dirubah. Pesannya apa, ya itu dijalankan sudah. Sampai tadi untuk membakar, antum bayangkan ya, tubuh manusia ini kan daging, bukan daun kering yang cepat kebakar. Daging dengan struktur air, tulang yang demikian kerasnya ya, sampai jadi abu. Coba itu panas berapa lama itu?
membakar sesuatu yang lunak, yang ada airnya, yang keras kayak tulang sampai jadi abu. Kan sebenarnya memberatkan sekali sebenarnya, sampai seperti itu. Maka jika wasiat itu merupakan wasiat yang tidak adil seandainya dalam masalah uang, atau wasiat yang wasiat yang isinya kemaksiatan, kalau pemberi wasiat masih hidup, maka disarankan untuk dinasihati, suruh ganti redaksinya. Jangan berwasiat seperti itu. Ini kalau masih hidup ya. Jadi kalau ada orang berwasiat, wasiat yang memberatkan, menyelisih syariat, maksiat, maka kalau dia berwasiat segera diralat. Diganti aja, jangan kayak gitu, wasiatnya diganti seperti ini gitu. Mumpung belum dijadikan sebagai wasiat. Tapi kalau tidak memungkinkan ya, gimana yang wasiat sudah nggak ada, tiba-tiba dapat surat wasiat seperti itu, maka dan isinya menyimpang ya, maka ahli atau pendapat yang mendapatkan wasiat itu mereka bermusyawarah agar wasiatnya dijalankan sesuai dengan syariat. Hal ini sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah wasiat ya. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara 'alaikumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian akan meninggal dunia dan dia memiliki harta, maka dia hendaknya berwasiat lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tuanya, kepada kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin. Itu adalah kewajiban atas orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan, setelah menyebutkan tentang wasiat, memang wasiat ini nanti hukumnya ada banyak ya. Ada orang yang wajib berwasiat, ada orang yang sunnah berwasiat, ada orang yang mubah berwasiat, macam-macam. Ada yang juga dilarang. Di antara yang wajib berwasiat, di antaranya yang punya cicilan hutang. Kenapa? Ya karena ketika dia meninggal siapa yang meneruskan gitu ya. Jangan-jangan yang kelihatan itu yang ada, jangan-jangan dia masih punya lagi yang lain yang kecil-kecil gitu. Maka kayak gini wajib berwasiat. Karena kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Seorang yang beriman itu ruhnya tertahan dengan hutangnya sampai dibayarkan. Jadi salah satu yang wajib itu yang punya hutang. Kalau yang nggak punya hutang aman kayaknya. Jadi harus segera ditulis. Taib, kita kembali dalam konteks hadis ini atau ayat ini. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Barang siapa yang badal, mengganti, ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengar wasiat. Dia sudah dengar wasiatnya begini begitu, kemudian diganti. Apa kata Allah? Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka ismnya, dosanya bagi orang yang berani ganti. Jadi kalau wasiatnya benar, tidak ada masalah, tidak memberatkan, kok diganti, maka yang ganti dosa. Begitu. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Faman khafa mim musin janafan au ithman. Seandainya barang siapa yang khawatir bahwa orang yang berwasiat ini berat kepada sebelah atau dia tidak adil ya dalam wasiat itu, au ithman, atau isi wasiat itu dosa. Dia minta wasiat yang kalau dijalankan dosa ini sebenarnya. Maka bagaimana? Fa aslaha bainahum. Maka mereka boleh islah, bermusyawarah di antara mereka. Bermusyawarah untuk ganti, begitu. Karena isinya bermasalah. Fala itsma alaihi, dan tidak ada dosa atas mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kita coba simpulkan poin yang keempat ini. Kalau ada orang itu mendapatkan wasiat nih, bahkan wasiat, wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat, tidak memberatkan, maka penerima wasiat ngapain? Melaksanakan, dan tidak boleh diganti. Taib. Kalau ternyata orang itu berwasiat, dia masih hidup, kemudian isi wasiatnya nggak adil, isi wasiatnya maksiat, tapi kita masih ada dengan orang berwasiat, maka tugas kita ngapain? Menasihati, mengingatkan, jangan kayak gitu, diganti yang lain. Kalau orangnya sudah tidak ada, ternyata isi wasiatnya itu maksiat, tidak adil, memberatkan, yang memberatkan. Misalnya dia minta dikubur di baki gitu ya, memberatkan sekali. Dia meninggal di negeri ini, kemudian dibawa ke sana, memberatkan. Maka yang mendapatkan wasiat bagaimana? Bermusyawarah untuk dicari yang sejalan dengan
syariat. Jadi kembali lagi, penggantian wasiat itu boleh kalau menyelisih syariat, kalau memberatkan. Tapi kalau enggak dilakukan, gitu. Jadi ketika nanti antum mendapatkan momen itu, antum tidak punya pegangan kapan dilaksanakan dan kapan dimusyawarahkan. Taib. Kemudian pelajaran yang kelima, bumi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tadi, faqala lil ardi addi ma akhadti fa idza huwa qaimun. Allah berfirman kepada bumi, hadirkan ma akhadti, apa yang engkau ambil wahai bumi. Fa idza huwa qaimun, tiba-tiba dia berdiri. Seluruh bagian bumi, baik daratan maupun lautan, semuanya kan bagian dari bumi ya. Mereka itu semua akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini yang punya skema, separuh taruh darat, separuh taruh laut, pokoknya semua di bumi akan dikumpulkan sama bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amarallahul bahra fajama'a ma fihi. Allah perintahkan kepada lautan agar mengumpulkan abunya orang ini. Wa amaral barra, dan Allah perintahkan kepada daratan fajama'a ma fihi, dan dikumpulkan apa yang diambil dari orang tersebut. Jadi semuanya tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keenam adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan. Baik, sebelum kita bahas yang poin terakhir, poin yang keenam di hadis yang ke-50, kita murojaah para jemaah. Ada 6 faidah yang sangat luar biasa. Apa tadi pelajaran yang pertama? Kemaksiatan merupakan bentuk melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diperbolehkan berwasiat sebelum meninggal dunia. Yang ketiga, siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Yang keempat, dianjurkan untuk melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan. Yang kelima, bumi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan. Baik. Pelajaran yang keenam ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah diambil atau terambil dari bagian akhir hadis. Faqala lahu, tanya kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang menjadikanmu melakukan ini? Faqala khasyatuka ya rabbi, au qala makhafatuka, faghafara lahu bidzalik. Kata dia, karena aku takut, karena aku khasyah itu takut ya. Khauf juga sama, cuman biasanya khasyah itu takut karena paham dengan keagungan zat yang ditakuti. Kalau khauf, makhafatuka, khauf itu takut karena ketakutannya kepada zat yang takuti. Jadi mudahnya begini, kalau dengan singa itu khauf lebih tepat, karena dia pengen lari dari singa begitu. Tapi kalau kepada Allah itu khasyah, jadi takut karena keagungannya, karena saking agungnya itu memunculkan khasyah. Tapi ya 11-12 lah. Khauf sama khasyah itu intinya takut. Cuman motif takutnya beda sebenarnya. Taib faghafara lahu dzalika, maka diampuni dosanya. Seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab dia mendapatkan ampunan. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa menghadirkan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menyebutkan, Allah bertanya kepada laki-laki itu, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang menjadikanmu melakukan itu? Faqala makhafatuka, karena takutku kepadamu ya Allah. Qala fama talafahu ghairuha, kata Nabi, fama talafahu ghairuha, tidak ada yang menyelamatkan dia
kecuali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang amalan hati. Jadi khauf, cinta, harap itu kan semuanya hati ya, amalan hati. Ada orang yang dia ditinggikan derajatnya di surga hanya gara-gara cinta kepada orang-orang penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ada orang yang tanya kepada Nabi SAW tentang mata sa'ah. Nabi bertanya, ma'adatta li sa'ah, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kata dia, kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, anta fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, fama farihna farhan, tidak ada satu kebahagiaan setelah kami memeluk agama Islam kecuali setelah mendengar sabda Nabi, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Fa ahabbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'hum wa illam a'mal bi a'mali. Kata Anas bin Malik, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Untuk apa menanamkan cinta seperti ini? Fa arju an akuna ma'hum, karena kami berharap bisa bersama dengan mereka. Wa illam a'mal bi a'mali, meskipun amalan kami tidak setingkat dengan amal mereka. Hati menanamkan cinta kepada sahabat, insya Allah dikumpulkan di surga bersama para sahabat. Dalam konteks hadis ini, seorang yang hatinya takut kepada Allah, dia diselamatkan dari neraka. Jadi ini menunjukkan pentingnya manajemen hati, pentingnya manajemen hati, kolbu. Jadi ketika seorang cintanya kepada sesuatu yang baik, takutnya kepada sesuatu yang buruk, maka insya Allah dia akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak disenanginya. Dan di pembahasan yang kemarin, dalam pembahasan tentang riya, itu pun juga masalah hati. Sehingga banyak hal yang menjadikan seorang selamat di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di antara poinnya adalah karena hati. Hati yang takut kepada Allah, hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan hati. Maka marilah kita bersama-sama memperbaiki hati kita, karena hati itu memberikan prioritas yang penting ya, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-50 ya, hadis terakhir di di jilid 5. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.